Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112 akan mencoba menjelaskan tentang penjadwalan proses CPU pada sistem operasi. Nah, di sini algoritma penjadwalan CPU yang akan dijelaskan yaitu adalah algoritma FCFS, First Come First Serve, dan Shortest Job First, yaitu dengan pembagian preemptif dan non-preemptif. Nah, apa itu penjadwalan CPU? Ketika CPU mengalami waktu idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian yang akan dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwalan jangka pendek atau penjadwal CPU. Nah, tipe-tipe penjadwalan ada 3 tipe penjadwal yang berada bersama pada sistem operasi kompleks, yaitu penjadwal jangka pendek yang bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang telah siap di memori utama. Yang kedua, penjadwal jangka menengah akan menangani serta mengendalikan transisi dari suspend to ready dari proses-proses swapping. Yang ketiga ada penjadwal jangka panjang, bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan ada 4, yaitu yang pertama ada berubah dari running ke waiting state, yang kedua berubah dari running ke ready state, yang ketiga ada berubah dari waiting ke ready, dan yang keempat ada terminate. Baik, masuk ke algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama ada first come, first serve atau FCFS untuk lebih bisa disingkat. Nah, algoritma dari FCFS ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian FIFO. FIFO itu kepanjangan adalah first in, first out. Jadi, yang pertama masuk, maka itulah yang pertama kali dilayani dan pertama kali keluar. Jadi, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat sebuah data tabel di mana ada beberapa proses dengan arrival time dan burst time. Nah, di sini ada P1 dengan arrival time 0, burst time 12. Lalu ada proses kedua, arrival time 2, burst time 8. P3, arrival time 3, burst time-nya 5. Lalu ada P4, arrival time 5, burst time 2. Lalu ada P5, arrival time 9, burst time 1. Nah, bagaimana cara mencari waiting time dan average waiting time dari first come first serve ini? Nah, di sini kita buat dahulu Gantt chart dari FCFS. Nah, di sini ada P1, P2, P3, P4, P5. Jadi 0, 2, 3, 5, 9 ini merupakan arrival time dari setiap proses. Pada saat 0, maka dia proses P1. Saat 2, ada P2, 3, P3, 5, P4, 9, P5. Nah, jadi dan ada indikasi di sini P1, P2, P3, P4, P5 ini yang berwarna merah. Ini P1, P2, P3, P4, dan P5. Itu merupakan burst time. Jadi di mana jarak antara 0 ke 12 itu adalah burst time-nya P1. Di mana di sini adalah prosesnya milik P1. Dan 12 ke 20 yaitu 8. Lalu 20 ke 25 ada 5. 25 ke 27 berbeda 2. Dan 27 ke 28 yaitu burst time 1 milik P5. Jadi ini adalah P1, P2, P3, P4, dan P5 yang diberi blok merah ini adalah burst time.
di sini saat 12, maka proses P1 telah selesai, maka dia adalah 0. Nah, di sini masuk untuk proses P2 yang selanjutnya, lalu P3, P4, dan P5 masuk ke dalam antriannya. Nah, di sini 12 lalu akan dikurangkan dengan P2 yang sebelumnya, yaitu 12 dikurang 2, maka hasilnya 10. Begitu juga dengan selanjutnya. Maka untuk 20, burst time 20 ini, nah P2 proses telah selesai dan akan digantikan lagi oleh antrian yang telah ada, yaitu P3, P4, dan P5. Maka di sini P3 yang masuk terlebih dahulu. Nah, P3 itu 20 dan sebelumnya adalah 3. Maka 20 dikurang 3, yakni 17. Untuk P4 juga begitu. P3 selesai di sini, lalu masuk P4, 25 dikurang 5. 25 dikurang 5 sama dengan 20. Lalu untuk P5 ada 27. Setelah P4 selesai, maka yang terakhir adalah P5. 27 dikurang 9, maka 18. Jadi 0 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 20 dan ditambah 18, maka untuk waiting time-nya adalah 65 satuan waktu. Untuk mencarinya adalah 65 waktu ini adalah dibagi 5 dengan 5 proses yang ada. Jadi 65 dibagi 5 sama dengan 13 satuan waktu. Nah, FCFS ini memiliki kelemahan, yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Untuk proses yang tadi yang kita contohkan itu adalah proses waitingnya 65 satuan waktu. Yang kedua yaitu terjadinya conversion effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Nah, masuk ke algoritma yang kedua yaitu shortest job first. Nah, shortest job first. Algoritma ini mempunyai cara penjadwalan yang berbeda dengan FCFS. Dengan algoritma ini, maka setiap proses yang ada di antrian ready akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma dari shortest job first atau bisa disingkat dengan SJF ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada preemptive dan non-preemptive. Untuk preemptive sendiri, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di antrian ready dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di antrian ready tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Lalu yang kedua ada non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di antrian ready untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, di sini telah disediakan tabel yang sama dengan datanya dengan yang tadi, FCFS tadi, first come first serve tadi, yang akan kita gunakan untuk mencari waiting time dan average time dari shortest job first yang dibagi dua ini, preemptive dan non-preemptive. Nah, ini adalah Gantt chart dari SJF non-preemptive. Nah, jadi di sini berdasarkan data pada saat 0 yaitu adalah proses P1 yang memiliki burst time 12, lalu pada saat 2 ada proses kedua dengan burst time bernilai 8, lalu saat ketiga
ada proses ketiga dengan burst time 5, saat kelima ada proses 4 dengan burst time 2, lalu pada saat ke-9 ada proses yang kelima dengan burst time 1. Nah, jadi setiap burst time ini P1, P2, P3, P4, P5, 12, 8, 5, 2, 1. Sama yang seperti yang tadi, ini merupakan burst time dari P1, ini adalah burst time dari P5, burst time dari P4, P3, dan P2. Nah, ini 12, 8, 5, 2, 1. Nah, jadi di sini saat memasuki 12, maka proses dari P1 ini telah selesai dan akan masuk proses-proses yang selanjutnya, yaitu proses P2, P3, P4, dan P5. Nah, namun di sini perbedaannya adalah di sini yang akan dilakukan proses terlebih dahulu adalah yang memiliki burst time yang lebih kecil. Jadi di antara P2, P3, P4, dan P5 ini yang memiliki burst time terkecil adalah P5, yaitu dengan burst time 1. Maka P5 diproses terlebih dahulu. Nah, maka saat yang ke-13 ini proses yang P5 ini telah selesai dan akan dilanjutkan oleh P2, P3, P4, dan P4 lah yang memiliki burst time yang lebih kecil. Begitu seterusnya. P4 selesai, maka P3 lagi karena dia memiliki burst time yang kecil, yaitu 5. Lalu selanjutnya P2 ini yang terakhir. Nah, jadi di sini untuk P1 itu masih sama, yaitu 0. Nah, untuk P2 20 karena di sini adalah P2 pada saat yang ke-20. Nah, di sini adalah 2. Jadi 20 dikurang 2. Untuk P3 di sini 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lalu untuk P4 ada 13 dikurang 5, yakni adalah 8. Nah, P5 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, jadi 0 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 41. Jadi waiting time untuk SJF non-preemptive ini adalah 41. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, algoritma yang pertama tadi yang first come first serve itu adalah 65. Jadi untuk SJF non-preemptive ini lebih singkat waiting time-nya dibanding FJFS, yaitu 41 berbanding 65. Nah, untuk mencari average waiting time-nya juga sama, yaitu 41 dibagi dengan jumlah prosesnya, yakni 5. Jadi 41 dibagi 5 sama dengan 8,2 satuan waktu. Selanjutnya adalah untuk mencari waiting time dan average waiting time dari SJF preemptive. Nah, di sini berbeda dengan yang non-preemptive. Pada saat preemptive, pada saat 0, yaitu masuk proses yang pertama dengan burst time-nya 12. Lalu pada proses yang kedua, masuk proses yang kedua, melakukan interrupt, lalu langsung diproses. Maka sisa dari proses yang pertama itu akan disimpan masuk ke antrian, yaitu burst time-nya tinggal 10. Karena jarak dari ini saat 0 dan 2, maka jaraknya 2. Jadi sisa proses dari P1 ini masih tersisa 10. Maka di sini pada saat 2 yang akan langsung diproses secara langsung adalah proses yang kedua. Nah, begitu juga selanjutnya pada saat ketiga, proses yang ketiga masuk dengan burst time 5. Nah, maka proses yang kedua tadi akan masuk ke dalam antrian. Jarak antara 2 ke 3 yaitu 1. Jadi, proses yang kedua ini masih memiliki sisa
burst time 7. Nah, selanjutnya akan masuk proses yang keempat pada saat 5 dengan burst time 2. Nah, jaraknya adalah 2. Maka proses yang ketiga tadi ini masih memiliki sisa 3 karena hanya baru dijalankan 2. Ini akan dilanjutkan berulang-ulang sampai proses tersebut habis. Pada saat ketujuh, nah tadi sini proses 2. 5 ke 7, 2. Maka proses yang keempat di sini sudah selesai. Maka akan dilanjutkan kembali proses yang ada pada antrian, yaitu proses 3. Maka proses 3 masuk ke dalam saat yang ketujuh ini. Lalu pada saat yang ke-9, proses yang kelima masuk, karena hanya memiliki burst time 1. Dan di sini proses yang ketiga telah selesai. Lalu pada saat yang ke-10, P5 masuk. Lalu pada saat yang ke-11, P2 masuk. Karena sebelumnya di sini P5 hanya memiliki burst time 1, maka dia prosesnya telah selesai. Maka akan dilanjutkan oleh P2 yang berada pada antrian ini masuk ke sini pada saat yang ke-11, maka akan dilanjutkan dengan P2 ini masih memiliki burst time 7, dan dengan antrian masih ada P1 tadi yang masih memiliki burst time 10. Nah, jadi pada saat yang ke-18 tentu P2 telah selesai. Lalu yang terakhir adalah P1 masuk untuk menyelesaikan prosesnya sampai pada saat yang ke-28. Nah, jadi untuk waiting time dari SJF preemptive ini adalah untuk P1 sama dengan 0 ditambah 18 dikurang 2 sama dengan 16. Untuk P2, 11 dikurang 3 yaitu 8. P3, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Untuk P4, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Untuk P5, 0 dikurang 9 sama dengan 1. Jadi 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 27. Jadi untuk average waiting time dari SJF preemptive ini yaitu adalah 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Nah, jadi sebelum-sebelumnya FJFS dan non-preemptive itu untuk FJFS 65, untuk non-preemptive adalah 41, dan untuk SJF preemptive ini lebih cepat lagi waiting time-nya, yakni 27 satuan waktu. Nah, SJF ini juga memiliki kelemahan yang sama seperti FJFS. Maksudnya adalah dia pasti memiliki kelemahannya. Yaitu yang pertama, kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula. Nah, seperti ini yang proses pertama tadi. Nah, jadi karena yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Jadi dia mengambil burst time yang lebih kecil. Nah, ini seperti kasus yang tadi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai algoritma penjadwalan CPU, yakni FJFS dan SJF. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.